sama orang yang ini, jadi kacau balau, Mbak. Kamu juga gitu, Mbak. Jadi jangan sampai nanti kalau udah keluar dari sini jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Nah, jadi dengan pasangan hidup yang seiman saja belum tentu dia rohani. That's why kamu perlu berdoa, minta sama Tuhan. Saya tahu laki-laki ini kelemahannya di mata. Secara psikologi, saya belajar tuh. Kelemahan laki-laki di mata, kelemahan perempuan di sentuhan. Perempuan disentuh, wah, jantungnya berdebar 100 km per jam, 100.000 km. Perempuan, apalagi kalau yang sentuh yang dia memang suka lah. Laki-laki kelemahannya di mata. Dia suka lihat ya indah-indah, suka lihat yang cantik-cantik. Tidak semua. Siapa yang cakap tuh? Bagus. Ya, jadi di sini penampilan yang cantik belum tentu hatinya cantik. Jadi sebelum memutuskan untuk mau pacaran sama seseorang, kenali dia dulu, kenali dia seperti apa. Begitu. Ya, karena orang yang seiman pun kadang-kala hatinya tuh udah baik. Suka mainkan laki-laki. Saya punya kenapa perempuan sekarang jadi kayak gitu? Kalau ada kursus untuk perempuan, saya mau bikin kursus. Karena suka mainkan hati. Gak cukup satu laki-laki. Ya, sekarang bukan cuma laki-laki yang buaya, perempuan juga ada yang buaya. Jadi kamu yang buaya, aku tidak buaya. Jadi kamu jangan sampai jumpa perempuan yang macam itu. Kasihan adik-adik saya nih. Jangan sampai jumpa perempuan yang seperti itu. Siapa yang sudah menikah? Sudah menikah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 orang sudah menikah. Nah, ada yang tidak angkat tangan. Nah, kalian yang sudah menikah, kalian adalah kepala keluarga, ya. Jadi didiklah perempuan kalian dengan baik dan suruh dia ikut persekutuan wanita, biar dia sendiri pun belajar. Karena dia perlu kekuatan dari sesama perempuan. Kadang-kadang ada perkara yang laki-laki itu tidak paham, yang hanya perempuan yang boleh paham. Jadi suruh dia ikut persekutuan, carikan dia kakak rohani. Kakak rohani bukan abang rohani ya. Carikan dia kakak rohani supaya dia ada kawan berbincang, mendoakan dia. Yang sudah menikah. Sudah lama nikah? Baru? Wow. Udah menikah tapi terus kamu masuk sini. Nanti kalau udah keluar ikut kalian. Syukurlah. Susah tuh berjauhan. Nah, jadi cari pasangan yang seiman ya. Pasangan seiman kan? Seiman kan? Ya. Cari pasangan yang seiman. Yang seiman maksudnya adalah yang percaya kepada Tuhan dan yang hidupnya juga sudah lahir baru. Ya. Tubuh kita adalah bait Allah. Nah, tubuh kita bait Allah, makanya kita perlu hidup kudus. Ini coba matikan, buang pelan-pelan. Ingat, ini yang kamu buat sekarang, konsekuensinya di kekekalan. Apa yang kamu buat sekarang, dia memang enak sekarang doang. Dia hanya enak 5 menit aja, 10 menit, 15 menit, 1 jam, enaknya cuma segitu aja. Tapi konsekuensinya di kekekalan seumur hidup, selama-lamanya, menentukan apa yang kamu sudah buat ini. Hati-hati. Saya tahu kelemahan-kelemahan yang anak-anak muda alami. Saya juga pernah muda soalnya, saya juga ada kelemahan. Nah, jadi disinilah kita kena makan makanan rohani supaya tidak mudah lemah. Bertumbuh dalam kasih, kamu mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih tanpa syarat, rela berkorban dan mudah mengampuni. Ya, Willy sudah mengampuni juga pacarnya yang anu itu. Ampuni, lepaskan. Sebenarnya kalau kita mengampuni itu kebaikannya untuk kita. Jadi kita nggak stres mikirin dia
Bila kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sendiri akan mengalami kebaikannya. Kita tidak lagi menyimpan marah itu. Walaupun pengampunan itu memang susah, tetapi lakukan karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kita kan juga ada dosa ya, tapi Tuhan mengampuni kita. Makanya kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu tidak mudah, sebabnya mudah. Saya pernah marah sama suami saya. Itu yang dia pernah cerita kemarin tuh, kamu pernah mau tinggalin saya kan? Saya marah banget sama dia. Ya, saya pernah marah. Saya cerita ini bukan buka aib, tapi untuk kamu belajar, terutama yang sudah menikah. Jadi dalam pernikahan awal-awal itu, kadang-kadang suami dengan istri itu tidak ada komunikasi yang betul, ya. Dan kadang-kadang suami juga terikut-ikut dengan pergaulan. Time itu kan baru pindah ke Tawau, jadi dia bergaul dengan kawan-kawan dia yang memang teruk banget, ya. Jadi dan di situ juga ada masalah yang lain berlaku, bukan hanya ini. Jadi saya tidak akan menyalahkan dia, karena saya pun ada salah di sana. Dua-duanya harus mengakui kesalahan, dua-duanya harus berserah. Nah, tapi pada saat itu saya sangat marah. Saya marah, saya tidak boleh berpikir dengan jernih, karena masa itu saya baru habis melahirkan. Saya mengalami kemurungan, depresi yang sangat berat seumur hidup saya pernah alami. Saya stres sampai saya pernah pikir mau mati. Saya ngomong terus terang. Saya pikirnya gini, saya udah jauh-jauh datang dari Indonesia, ninggalin pekerjaan saya yang duitnya tuh bayarannya tiap bulan tuh tinggi. Saya boleh dapat 5.000, 10.000 sebulan ringgit. Untuk kawin sama dia, saya sampai di sini, saya tidak bisa kerja karena saya cuma punya paspor, belum ada PR. Saya tidak boleh kerja. Dalam paspor itu ada tulisannya, cannot kerja lah. Jadi saya harus merendahkan diri saya yang tadinya lulusan negeri, berjaya dalam segala hal. Saya terpaksa jadi ibu rumah tangga yang cuma diam di rumah ngebesarin dua orang anak. Stres. Saya kasih tahu bagi yang baru pertama kali nikah, perempuan tuh stres. Apalagi kalau suaminya sibuk. Stres, sangat stres. Dan masa saya stres masa itu, saya tidak boleh berpikir semasa terjadi peristiwa itu, ya. Jadi saat itu saya putuskan, saya mau tinggalin dia. Tapi semasa saya mau tinggalin dia itu, maksud saya mau pergi sebentar, balik ke rumah orang tua lah, supaya saya boleh hilangkan pikiran saya yang tidak beres. Saya mau pulang sebentar, saya mau rehat gitu. Karena sewaktu saya stres tuh tidak ada orang di sekitar saya tidak kawan lah, begitu, tidak teman. Jadi saya mau pulang gitu, saya mau bawa anak-anak lah begitu. Nah jadi pagi itu semasa saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, saya marah. Saya ngomong terus terang, itu yang saya mau ajar sama kamu. Kalau kamu berdoa sama Tuhan, kamu ngomong sama dia kayak kamu ngomong sama orang temen, Mbak. Ngomong, jangan kayak itu jauh. Enggak, Tuhan tuh gak jauh. Kalau kamu apa yang ada dalam hati aku, Tuhan, saya marah, saya sedih, saya gini tuh ngomong. Gak usah jadi orang lain, jadi diri sendiri. Ngomong sama Tuhan apa yang kamu rasa, gak usah ditutup-tutupin. Kasih tahu, Tuhan, saya tuh marah, saya kesel. Kenapa Tuhan gitu? Tuhan suami saya buat saya seperti ini. Itu tuh kita ngomong terus terang sama Tuhan sampai terkeluar semuanya. Gitu. Nah jadi sementara saya menangis di depan Tuhan, saya udah siap beli tiketnya udah ada, tinggal pergi aja. Anak masih kecil nih, nekat kan gue, nekat. Perempuan bisa nekat, saya kasih tahu ya. Perempuan tuh bisa nekat. Cuma masa itu saya tidak mau bunuh diri aja. Nah jadi tapi masa itu saya pray, saya bilang sama Tuhan, saya betul-betul nangis sama Tuhan. Waktu saya nangis itu, saya dengar ada suara Roh Kudus nyanyi di telinga saya. Literally saya dengar ya, betul-betul saya dengar. Karena masa itu saya tidak dapat cerita sama orang tua saya tidak mau mereka terbeban, Mbak. Jadi saya tidak dapat cerita sama orang tua saya tidak dapat cerita sama kakak saya. Jadi saya pendam sendiri. Itu yang sesak, jadinya sesak. Makanya saya bilang
Jadi saya nangis, saya tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saya dengar Tuhan bilang, bagi dia peluang sekali lagi. Lepas itu ampuni. Lepaskan pengampunan. Saya sudah bilang tadi, pengampunan itu tidak mudah. Siapa bilang mudah? Sakit betul. Sakit. Willy dia pernah mengalaminya. Siapa lagi yang susah mengampuni? Mungkin kamu ada masalah sama bapak kamu, kamu ada masalah sama orang tua kamu, adik-beradik kamu, sama orang. Susah mau mengampuni. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Jadi hari itu saya memutuskan untuk mengampuni dia. Jadi waktu dia pulang pagi-pagi, dia pulang, terus kayaknya emang Tuhan udah atur lah. Tuhan udah atur. So dia nangis, saya pun nangis. Saya bilang laki-laki tidak boleh nangis. Saya suka justru laki-laki yang menangis. Jadi diri sendiri. Kenapa? Orang suka bilang anak laki-laki tidak boleh nangis. Memang anak laki-laki ini bukan manusia. Dia manusia juga, boleh pak nangis. Jadi waktu dia menangis, terus dia say sorry, kami berbaikan kembali, berpelukan, berdoa, minta ampun sama Tuhan, sudah buka celah dalam rumah tangga. Itu Tuhan memulihkan rumah tangga kami. Ya, waktu itu juga kami sedang mengalami hutang yang sangat banyak. Selepas saya berbaikan sama suami saya, kami dua sudah sama-sama mengakui kesalahan. Saya minta maaf, saya buat begini-begini. Dia bagi tahu saya pun maafkan dia. Kami dua berbaikan lagi. Ya, maafkan. Memang tidak boleh lupa, bukan saya bukan amnesia. Tapi kita mau mengampuni sama seperti Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Jadi selepas masalah itu, kau tahu, hutang-hutang kami yang nilainya sampai ratusan ribu, itu kami tiba-tiba dapat berkat dari Tuhan. Semua hutang itu boleh dilunasi. Jadi pada saat kita taat sama Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Tapi kitanya harus taat dulu. Menikah tuh gak mudah. Menikah itu bukan soal seks aja semata-mata. No. Gak. Kamu pikir kalau perempuan itu lagi marah dia mau melakukan hubungan sama kamu? Gak bakalan mau. Lebih teruk daripada perang dunia 3. Itu makanya ada lagu. Aku mendapatkan ragamu saja, tapi hatimu tidak. Kan? Nah itu yang namanya mendapatkan ragamu saja, tapi hatimu tidak. Kamu mau? Kamu punya istri atau pacar tiada hati sama kamu? Gak mau kan? Nah, jadi untuk yang sudah menikah, saya kasih tahu ya, dalam pernikahan yang paling penting komunikasi. Katakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya, jangan malu-malu. Orang udah kawin kok. Apa yang ada pada dia, apa yang ada pada saya, apa yang dia tidak tahu. Ujung rambut sampai ujung kaki, dalam luar semuanya tahu. Komunikasikan kebutuhanmu. Kamu yang sudah punya pacar juga komunikasikan kebutuhanmu dalam hal apa. Nah, dalam hal jasmani aja kita butuh komunikasi, apalagi dengan Tuhan. Itu yang saya bilang tadi, ngomong sama Tuhan. Jangan cuma cari Tuhan pas lagi sedih, lagi happy pun. Tuhan, happy loh 2 hari ini Tuhan, terima kasih. Saya punya kawan, dia panggil Tuhan tuh papi, papa. Jadi kalau dia berdoa, papi, terima kasih ya papi. Serius, sedekat itu hubungan dia sama Tuhan sampai dia panggil papi. Kalau ngomong sama Tuhan tuh, wih mesra. Dan memang dia sangat-sangat rohani. Broken home, orang tua cerai. Jadi dia bilang, bapak saya Tuhan. Karena begitu dia dicerai, waktu orang tuanya cerai, dia dikasih tinggal di panti asuhan. Tiada yang jaga. Jadi Tuhanlah yang menjaga dia. Bertumbuh dalam cara pikir. Kamu tidak lagi memakai standar dunia, tapi fokus pada perkara-perkara Allah. Tadi itu yang mimpinya suami saya, Kolose. Tidak sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal-hal sepele, tapi berpikir sederhana dengan cara pikir yang benar dan sesuai dengan Tuhan. Jadi pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang ada
kekal. Yang fana, kamu itu menjadi anggota polis di Raja Malaysia. Yang kekal, kamu adalah anggota polisnya kerajaan Tuhan. Amen. Ada amin? Itu yang kekal. Jadi, selama kamu hidup di dunia ini, tunjukkan kamu adalah anggota kerajaan Tuhan. Jangan hidup yang tidak betul. Jangan nanti orang bilang, katanya orang Kristen tapi begini, begitu. Kasihan panas sudah dia. Ya, jadi pikiran kita jangan lagi berpikir menurut standar dunia, pikir menurut standar Tuhan. Pikir perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Bertumbuh dalam cara berpikir ya, ubah pikirannya. Bertumbuh menjadi ciptaan baru, kamu meninggalkan manusia lama, menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Itu yang saya bilang. Sebenarnya tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya terikat, terbelenggu dengan dosa-dosa ini. Lepaskan. Ya. Tinggalkan manusia lama. Berubah ya, jangan diperbudak oleh dosa. Oke, langkah-langkah untuk kamu mengalami kelahiran semula. Ya, saya akan bahas dalam masa yang singkat saja. Langkah pertama, bertobat untuk dosa-dosamu. Semasa kamu bertobat, kamu mengakui. Kalau orang kan kamu tangkap penjahat, terus kamu suruh dia mengaku dosa dia, ataupun kalau kamu menulis tuh orang yang buat report polis, itu reportnya detail lah. Pada jam begini, lokasi di sini telah terjadi begini, detail kan? Detail. Jadi begitu juga dengan kamu bertobat mengakui dosa. Apa dosa yang kamu buat? Saya waktu pertama kali lahir baru, saya mengakui dosa saya dan dibimbing oleh seorang pembimbing rohani. Saya disuruh menulis dosa saya di atas kertas begini. Nah, satu kertas itu udah cukup. Satu kertas tuh untuk tulis apa dosa yang saya pernah buat, kan dosanya bukan yang general ya, yang detail. Kau tahu gak, pernah saya melayani orang dengan beberapa kawan. Jadi Tuhan bilang sama dia, Tuhan bilang sama kami, berdoa untuk dia punya dosa, dia benci sama itik. Bahkan Tuhan sampai tahu yang detail, dia benci sama itik. Dia benci sebenci sampai dia tuh pernah bunuh itik gitu. Serius, dan itu ternyata dosa di hadapan Tuhan. Karena salah satu pembimbing rohani saya, dia tuh punya karunia penglihatan dan dia punya karunia dia boleh dengar suara Tuhan gitu bah. Dia punya karunia itu. Jadi memang itu terdengar kayak lucu gitu ya. Malah pernah kami melayani orang itu jelas-jelas Tuhan kasih tahu dia ini pernah bersetubuh sama hewan. Tuhan tuh apa yang kasih tahu. Orang yang kami layani itu, kami mau berbincang kan, so kami tanya, Tuhan kasih tahu kami, kamu begini-begini. Betul. Tidak pernah salah loh. Tuhan tahu yang kamu buat. Mungkin kamu buat di dalam bilik kecil, tidak ada orang lihat. Hanya kamu saja, tapi siapa bilang? Ada Tuhan yang lihat, dia tahu semua dosa kesalahan kita. Bahkan yang paling kecil-kecil, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Jadi bertobat dari dosa-dosa itu mengakui, bukan cuma orang Tuhan saya minta ampun sudah berdosa, tapi akui Tuhan saya sudah pernah buat dosa, saya pernah begini, ngomong. Karena kalau kamu tidak mengakui dosa kamu itu dosa nggak pernah dihapus. Misalnya, ya ini kitab kehidupan, dosa gitu, dosa. Nih ditulis di sini dosanya mencuri. Jadi kamu tuh doa Tuhan saya minta ampun saya sudah mencuri. Tapi Tuhan mau kamu tuh jujur sejujur-jujurnya dan detail. Apa yang kamu curi? Tuhan saya pernah curi buah mangga di belakang berek Tuhan. Pas siang-siang Tuhan nggak ada orang, saya lapar banget. Jadi saya curi. Ngomong secara detail apa dosa itu mesti disebut. Kalau kamu sudah mengakui ini, dosa ini akan dihapus, dibersihkan, diampuni. Ngomong secara detail. Tuhan saya pernah suka sama ini orang, terus saya dukunin dia. Tuhan tahu dukun nggak? Saya dukunin dia Tuhan. Nama dia si ini. Itu detail. Coba kalau ada dukun kan dia pergi doain orang, dia sebut namanya detail nggak? Nah kalau kamu melayani pelepasan setan, itu disebut secara detail loh. Yang di dalam diri kamu tuh siapa? Jadi ini pun detail. Setiap kali kamu mengaku dosa, saya kasih tahu detail, ngomong sama Tuhan. Gak usah ada orang lain, ngomong sendiri. Kasih tahu dosanya.
Langkah kedua, percaya pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, percaya. Jangan ragu-ragu, dia bukan nabi. Dia bukan setakat nabi, dia juga Tuhan. 3, dibaptis dalam air. Siapa sudah dibaptis? Oh, ada yang belum? Yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oke. Ya, dibaptis dalam air. Kalian yang belum pernah dibaptis harus mengambil keputusan dibaptis. Karena dibaptis itu besar maknanya, ya, meninggalkan dosa kita. Kemudian yang terakhir, menerima Roh Kudus. Dalam diri kita ini sudah ada Roh Kudus, makanya kamu tahu antara yang salah dengan yang benar. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam dirimu tuh kamu bodoh amat, buat dosa nggak ada rasa apa-apa, bunuh orang nggak ada rasa apa-apa. Ya, menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang ada dalam diri kamu itu yang kamu kena komunikasi, kena berinteraksi dengan dia. Oke? Growing in Christ. Tengok, mulai dari si baby yang comel, akhirnya jadi besar, jadi begitu. Kamu bertumbuh. Nah, kalau kamu tadi 15 tahun, ya, berarti kamu masih ini terus secara rohani. Apalagi kalau yang masih bayi, yang belum ada apa-apa. Kamu ada di mana sekarang? Ini. Nah, puji Tuhan. Growing in Christ. Teruslah bertumbuh sampai mencapai kedewasaan rohani. Sebab hanya anak-anak Allah yang dewasa rohani sajalah yang akan diberi hak untuk memerintah dalam kerajaannya. Ya, kalau kamu ingin memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya, kamu harus menjadi dewasa secara rohani. Ya, bahkan seorang raja pun sebelum ditetapkan jadi raja karena tunggu sampai usia dia dewasa. Nah, begitu juga dengan kita, harus menjadi dewasa secara rohani. Jangan jadi anak-anak, oke? Nah, sudah selesai. Saya mau kamu menulis di atas kertas, menjawab soalan identifikasi ini dari nomor 1 sampai 10. Silakan ditulis. Ya, soalan identifikasi 1. Jika kamu meninggal dunia hari ini, kemanakah kamu akan pergi? Surga atau neraka? Mengapa? Surga. Jawaban terus aja. Tulis ya, tulis. Jawaban tidak jawaban. Tulis jawaban saja. Nanti kertas ini jangan buang ya, jangan dibuang. Nanti kita akan ada Bible studies per platun ya Pak ya. Anak-anak itu kan taraweh setiap malam, jadi planningnya kami akan buat pertemuan sama kamu, tapi per platun aja, supaya kita bisa mesra sedikit, kita boleh saling mengenal, kamu pun boleh cerita. Kalau begini terlampau ramai, kamu mungkin pun malu kan, mau cerita. Tapi kalau per platun sedikit-sedikit ya. Kertasnya jangan dihilangin ya. Oke, nomor 1 silakan jawab. Nomor 2, nampak kak? Nampak? Jawab ya, jawaban kamu pegang atas. Jawab, tulis. Nomor 2, jika kamu berdiri di ambang pintu surga dan Allah tanya kamu mengapa dia patut benarkan kamu masuk surga, apakah jawaban kamu? 3, apakah Injil Kristus? 4, mengapakah Yesus adalah satu-satunya jalan balik kepada Allah dan bukan salah satu jalan? 5, jika kamu diminta untuk tukar keyakinan iman, apakah respon kamu? 6, sudahkah kamu dibaptis? Apakah maksud dan implikasi pembaptisan? 7, apakah yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? 8, adakah kamu sudah ditebus daripada dosa-dosa kamu? Tolong jelaskan. 9, adakah kamu memiliki jaminan penyelamatan? Mengapakah kamu katakan demikian? 10, adakah kamu sudah lahir baru? Silakan tulis, mulai dari sekarang. Tulis ya, jangan tidak tulis. Apa yang kamu rasa tulis saja. Tidak payah mereka-reka. Apa yang kamu mau jawab? Oke? Ada pen nggak? Tidak. Mau silakan. Siapa punya pen lebih? Tidak. Saya punya pen. Ya gantian lah. Kan kamu puasa. Oh, nggak payah makan. Silakan jawab. Jawab ya, jangan tidur. Jawab. Oh, tidak ada pen, silakan. Mana masih ada pen juga ini? Tidak pen? Tidak. Oh, no. Oke. Tunggu yang lain.
Nanti masa baik Platon tuh baru dong. Oke, saya minta kamu tulis soalannya saja. Tulis soalan, bawa pulang, jawab di rumah, di beret. Ya, tulis soalan saja. Tulis soalan. Tulis soalan, nanti kamu jawab. Nanti per time kita per Platon tuh kita bahas diskusi. Ya, tulis soalan saja. Jika kamu meninggal dunia hari ini, kemanakah kamu akan pergi, surga atau neraka? Mengapa? Kasihan yang sebelah sana, kepanasan. Sini bakal mengintil, nanti lain kali kita mengintil-ngintil aja. Panas.